Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26, nama Altaf Hanizar Utomo, NRT 2023.2954.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Saya di sini akan menerangkan secara singkat tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mulai dari kelahiran dan masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir dan ibunya Aminah meninggal ketika ia berusia 6 tahun. Ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian masa remaja dan dewasa Rasulullah. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin atau yang disebut yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, ia menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya. Mereka memiliki 6 anak. Dan setelahnya Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama diturunkan pada Nabi Muhammad ketika beliau berusia 40 tahun melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro yang menandai awal kenabiannya. Setelah itu ada periode dakwah di Mekah. Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam secara diam-diam dan kemudian secara terbuka. Meski menghadapi banyak tantangan dari pemimpin Quraisy, beberapa orang menerima Islam termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selanjutnya ada hijrah ke Madinah. Karena penindasan di Mekah, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dengan damai, Islam menyebar cepat ke seluruh Jazirah Arab. Dan pada akhir kehidupan Nabi Muhammad melakukan haji wada pada tahun 632 Masehi dan menyampaikan khutbah penting saat ia wafat pada 8 Juni 632 Masehi dan dimakamkan di Madinah. Yang bab selanjutnya adalah tauhid dalam Islam. Definisi tauhid. Tauhid adalah konsep keesaan Allah yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Implementasi dalam kehidupan sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah, semisal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji hanya untuk Allah. Yang kedua adalah akhlak, berperilaku baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah kepercayaan, percaya bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Yang terakhir, hukum dan etika, mengikuti syariat Islam. Kesimpulannya, tauhid adalah fondasi utama dalam Islam, mencakup keesaan Allah dalam penciptaan, peribadatan, dan sifat-sifatnya. Memahami dan mengamalkan tauhid berarti menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Setelah itu, ada cara hidup sesuai syariah Islam. Cara hidup sesuai syariah Islam menurut yang saya rangkum ialah yang pertama, beribadah seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah, zakat, membayar zakat bagi yang mampu, dan yang terakhir haji, menunaikan haji bagi yang mampu. Yang kedua, interaksi sosial atau muamalah. Dalam interaksi sosial sendiri terdapat kejujuran, berbicara jujur, keadilan,
berperilaku adil, amanah, menjalankan tanggung jawab, adab dan akhlak, menghormati orang lain dan berperilaku baik. Yang ketiga ada ekonomi, halal dan haram, pendapatan dan pengeluaran sesuai syariah Islam, riba, menjauhi bunga dalam transaksi, etika bisnis, berbisnis dengan jujur. Yang keempat adalah keluarga. Dalam keluarga sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pernikahan, menikah sesuai dengan syariah Islam. Yang selanjutnya pendidikan anak, mendidik anak dengan nilai-nilai Islam atau sesuai dengan syariah. Yang terakhir hak dan kewajiban, menjalankan peran dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Yang nomor 5 ada hukum. Hukum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hudud, menegakkan hukum Islam. Yang kedua resolusi konflik, menyelesaikan perselisihan sesuai syariah Islam. Yang keenam pendidikan, ilmu agama, mempelajari ilmu agama atau syariah Islam. Yang selanjutnya ilmu dunia, menuntut ilmu pengetahuan umum sesuai dengan syariah Islam. Yang terakhir adalah lingkungan. Kebersihan sendiri merupakan sebagian dari iman, menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya pemeliharaan alam, menjaga kelestarian lingkungan. Simpulannya adalah hidup sesuai syariah mencakup ibadah, interaksi sosial, ekonomi, keluarga, hukum, pendidikan, dan lingkungan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian. Menurut rangkuman saya, satu gaib terdiri atas yang pertama Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan keberadaan Allah yang Maha Esa. Dan berikutnya malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang menjalankan tugas tertentu. Yang selanjutnya adalah jin. Jin merupakan makhluk gaib yang memiliki kehidupan berbeda dari manusia. Selanjutnya adalah kitab-kitab Allah, kitab suci sebelum Al-Quran. Dan selanjutnya Nabi dan Rasul, utusan Allah untuk membimbing manusia. Yang terakhir qada dan qadar, segala sesuatu terjadi berdasarkan ketetapan Allah. Yang kedua, kehidupan setelah kematian. Kematian adalah transisi ke alam barzakh, dan hari kiamat adalah hari kebangkitan dan pengadilan Allah. Hisab merupakan perhitungan amal perbuatan, dan surga dan neraka, ganjaran bagi yang beriman dan hukuman bagi yang berdosa. Mengapa kita harus mempercayai ajaran Al-Quran dan hadis berdasarkan wahyu Allah? Fondasi iman bagian dari rukun iman. Panduan hidup, memberikan pedoman moral dan etika, motivasi kebaikan, dorongan untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Untuk mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian adalah bagian integral dari keimanan seorang muslim, memberikan kerangka kerja untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam dengan tujuan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Sekian dari hasil rangkuman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.